Halo YouTube, kenalin namaku Wildy Bian, umurku 22 tahun, kerjaanku sekarang full time jadi content creator. Sebelum ini, aku pernah bekerja sebagai office boy di Jakarta selama 2 tahun, dan sekarang aku jadi content creator pemula, dan aku mau sharing tentang perjalananku di Jakarta selama 2 tahun. Aku kerja di Jakarta sebagai office boy, udah banyak cacian dan makian dari semua orang, ya mentalku sempet down waktu itu, tapi ya udah biasa, jadi sekarang udah nggak terlalu mentingin dan mikirin apa kata orang. Jadi waktu aku jadi OB, itu gajinya cuma 2 juta per bulan hidup di Jakarta. Yang kita bisa atur, kita cuma bisa berusaha buat cari kerjaan sampingan lagi. Dan waktu itu gue dapet kerjaan berbersih apartemen, terus ada berbersih rumah juga, sekalian ngerawat em, orang yang ada di dalam rumah itu. Semuanya ada cerita tersendiri, dari yang mulai bersih-bersih apartemen, terus bebersih rumah yang ada orangnya juga di situ di dalamnya. Jadi waktu di rumah yang bebersih rumah itu sekalian juga aku ngerawat orang yang bapak-bapak lah itu kan. Jadi ceritanya itu apartemennya itu mau disewain. Nah, sebelum disewain dibersih-bersihin dulu toh. Nah, makanya aku dapatlah kerjaan itu. Jadi 3 jam sebelum orang ini datang atau yang nyewa ini datang, aku udah bersih-bersih, udah mulai start bersih-bersih. Aku bingungnya ini nggak ada pel-pelan. Waktu udah semakin mepet, terus udah harus cepet selesai karena yang mau nyewa mau datang. Akhirnya kanebo aku pakai buat pel. Jadi yang biasanya ngepel pakai pel-pelan itu kan lebih enak ya, lebih cepet. Nah ini aku pakai kanebo, aku pakai jongkok dulu jadi tangan gue ini ya itu buat tangkai pel-pelan bos. Tapi ya itu bagian dari pengalaman yang emang nggak bisa dilupain dan emang harus jadi pembelajaran juga sih. Iya, semua kerjaan nggak ada yang gampang. Terus yang di rumah, jadi di rumah itu pas aku datang rumah itu kondisinya udah bener-bener berantakan, dari halaman depan sampai dalam pun juga, jadi banyak cucian piring, banyak piring-piring yang belum dicuci, terus ya berantakan aja sih, kayak gelas-gelasnya, terus penataan pakai baju-baju itu masih berantakan juga. Jadi gue di situ ada 2 kerjaan. Gue ngerawat bapak-bapak itu, terus gue juga harus ngerawat rumahnya supaya bersih dan ya layak layak dipakai, layak huni aja. Jadi dari awal beliau bangun, gue siapin makannya, kayak gue beli nasi kuning atau nasi uduk ya kan, pagi-pagi gue siapin pakai piring segala macam, gue antar ke kamarnya udah selesai. Kalau dia ada butuh dia tinggal panggil aja gitu. Kenapa sih mau jadi konten kreator di YouTube? Ini baru belum sering banget sih kalau ngomong depan kamera kayak gini, tapi overall ya sekalian belajar aja lah gitu. Karena emang di aslinya gue suka sharing, suka cerita aja, suka tukar cerita sama temen, lebih ke cerewet sih itu. Dan dengan pengalaman gue yang gue punya, ya syukur gue bisa ngebantu banyak orang lewat video yang pendek ini gitu sih. Itu tujuan gue buat mulai jadi konten kreator di YouTube. Karena banyak banget orang yang emang mau pulang di perantauan karena emang mentalnya down. Terus banyak banget orang yang sampai perantauan baru sampai aja dia ditipu orang banyak gitu. Karena dia nggak punya temen di perantauan, dia cuma modal nekat aja gitu. Makanya gue di sini kepengen kalian-kalian yang emang mau nekat, minimal lu punya planning dari rumah dulu deh ya. Lu tanyain teman-teman lu yang udah pada merantau ya, kalau lu mau tujuan merantaunya Jakarta, Surabaya atau Yogyakarta, ya lu tanyain satu-satu deh. Kalau enggak teman-teman lu yang kira-kiranya posting di daerah situ, mungkin dia lagi merantau, lu tanya, gue mau ke sini ya, gue mau ngerantau boleh enggak nih, gue numpang kosnya di lu gitu ya. Kalau iya, kalau dia oke buat lu numpang dulu gitu, lu itu udah selamat bos. Maksud gue, lu udah aman di situ, lu tinggal apply aja lah gitu. Tapi kalau orang yang bener-bener pure dari rumah mau ke perantauan, kayak dari desa, kayak gue dari desa ke perantauan, lu nggak punya channel buat ke sana,
lu bingung di sana tuh bisa dimanfaatin orang. Makanya gue pengen banget ngasih tahu ke kalian lah, supaya kalian tuh sadar, kalian ya minimal ada planning dulu dari rumah sebelum lu berangkat ke perantauan gitu, karena bener-bener riskan banget di sana bos. Jadi lebih hati-hati aja, dan selebihnya kita berjuang semampu kita. Dan sampai sini dulu. um, Next kontennya gue bakal bahas tips and trick supaya hemat dengan gaji pas-pasan ya. Terus cari koneksi, terus cara nguatin mental kayak gimana. Intinya gue bakal bahas tuntas di next konten ya. Jadi mungkin ini sekian dulu konten yang sekarang. See you di next video ya.